Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pemaparan materi kali ini. Untuk materi sekarang tentang KDM, yaitu kita akan memfokuskan pembahasan tentang tingkat kesadaran, yaitu tentang cara penilaian tingkat kesadaran dengan penilaian Glasgow Coma Scale. Apa itu tingkat kesadaran? Mari kita bahas di slide berikutnya. Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan. Untuk mengukur tingkat kesadaran, maka digunakanlah suatu cara pemeriksaan, yaitu dengan cara standar Glasgow Coma Scale atau biasa disingkat dengan GCS. Bagaimana cara melakukannya dan menginterpretasikan nilai GCS? Pada keadaan tertentu seperti keracunan, kekurangan oksigen, baik karena berada di tempat sempit, tertutup, atau karena berkurangnya aliran darah ke otak, dan adanya tekanan yang berlebihan di dalam rongga tulang kepala dapat menyebabkan seseorang dapat mengalami penurunan tingkat kesadaran. Nah, ini merupakan suatu penurunan kesadaran yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang tadi sudah disebutkan, seperti entah itu keracunan atau kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka tingkat kesadaran ini dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama itu komposmetis, yaitu ke kondisi seseorang yang sadar sepenuhnya, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya, dan dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan pemeriksa dengan baik. Nah, jadi komposmentis ini suatu keadaan di mana seseorang masih dapat menjawab secara langsung atau melihat langsung ketika seseorang bertanya ataupun melakukan pemeriksaan. Jadi komunikasinya masih bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu apatis, yaitu kondisi seseorang yang tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Jadi sudah termasuk fase di mana mulai tidak peduli terhadap lingkungan. Kemudian delirium, yaitu kondisi seseorang yang mengalami kekacauan gerakan, siklus tidur, bangun yang terganggu dan tampak gaduh, gelisah, kacau, disorientasi, serta meronta-ronta. Jadi mulai ada gangguan-gangguan entah itu dari gelisah atau disorientasi, entah itu waktu ataupun tempat. Kemudian yang keempat itu somnolent, yaitu kondisi seseorang yang mengantuk namun masih dapat sadar bila dirangsang, tetapi bila rangsangan berhenti akan tertidur kembali. Jadi somnolent ini kondisi di mana seseorang itu matanya tidak terbuka, akan tetapi ketika mendapat rangsangan itu dia akan terbangun dan itu nggak lama kemudian tertidur kembali, seperti itu. Yang kelima itu sophor, atau kondisi seseorang yang mengantuk yang dalam namun masih dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat. Misal rangsangan nyeri tetapi tidak terbangun sempurna dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, seperti ini tingkatan lanjut dari yang sebelumnya, ya. Kemudian yang keenam itu semikoma, yaitu penurunan kesadaran yang tidak memberikan respon terhadap pertanyaan, tidak dapat dibangunkan sama sekali, respon terhadap rangsangan nyeri hanya sedikit, tetapi refleks kornea dan pupil itu masih baik. Jadi untuk semikoma ini dia mengalami sulit
untuk dibangunkan sama sekali, akan tetapi refleks yang dapat berfungsi itu hanya kornea dan pupil. Kemudian yang terakhir itu koma, yaitu penurunan kesadaran yang sangat dalam, memberikan respon terhadap pertanyaan, tidak ada gerakan, dan tidak ada respon terhadap rangsangan nyeri sama sekali. Pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau GCS adalah skala yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien dengan cara menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan oleh pemeriksa. Teori GCS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 oleh Tisdale dengan Janet yang bertujuan untuk mengukur dan merekam tingkat kesadaran seseorang. Pada pemeriksaan GCS, respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal. Yang pertama itu reaksi membuka mata atau biasa disebut A. Kemudian yang kedua itu pembicaraan atau verbal. Yang terakhir itu gerakan atau motorik atau biasa disingkat EVM. Hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan dalam derajat skor dengan rentang angka 1-6 tergantung respon yang diberikan. Nah, ini ada beberapa kriteria penilaiannya ya. Yang pertama itu nilai tingkat kesadaran GCS orang dewasa. Berikut nilai acuan dalam penilaian GCS pada orang dewasa. Yang pertama itu ada A, respon membuka mata. Nah, nilai 4 ini diberikan jika spontan atau membuka mata dengan sendirinya tanpa dirangsang. Jadi, ketika seseorang sadar atau komposmetis, misal dipanggil dengan spontan, respon matanya itu melihat ke kita, maka itu nilainya 4. Kemudian, ketika nilainya 3 dengan rangsangan suara, dilakukan dengan menyuruh pasien untuk membuka mata. Jadi kita harus menyuruhnya terlebih dahulu dengan instruksi pemeriksa. Kemudian yang kedua ini dengan memberikan rangsangan nyeri, misal menekan kuku jari atau agak dicubit. Nah, itu dia akan membuka mata, maka itu nilainya 2. Kemudian yang terakhir itu tidak ada respon meskipun sudah dirangsang, entah itu dicubit, dipanggil, atau dibangunkan sekalipun itu tidak ada respon, maka nilainya itu 1. Kemudian verbal, respon verbal atau ucapan. Nah, nilai 5 orientasi baik, berbicaranya jelas. Jadi ketika ditanya kemudian menjawabnya dengan jelas, itu nilainya 5. Kemudian nilai 4 diberikan ketika pasiennya itu bingung, berbicara kacau, berulang-ulang, disorientasi tempat dan waktu. Nah, ini di mana atau sekarang jam berapa gitu. Itu diberikan nilai 4. Kemudian diberikan nilai 3 ketika pasiennya mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, bicaranya ngaco. Kemudian diberikan nilai 2 ketika suara tanpa arti, hanya mengerang seperti itu. Kemudian yang terakhir itu tidak ada respon ketika ditanya ataupun diberikan rangsangan, itu tidak ada respon, maka diberikan nilainya 1. Kemudian yang ketiga itu motorik atau gerakan, diberikan nilai 6 ketika pasien diperintahkan kemudian mengikuti perintah pemeriksa. Entah itu ketika pasien disuruh mengangkat tangan, maka dia melakukan, itu diberikan nilai 6. Kemudian diberikan nilai 5 ketika pasien dirangsang nyeri, kemudian melokalisir nyeri atau menjangkau atau menjauhkan stimulus saat diberikan rangsangan nyeri atau menepis. Ketika diberikan rangsangan nyeri itu diberikan nilai 5. Kemudian withdrawals ini menghindar atau menarik tubuh untuk menjauhi stimulus saat diberikan rangsangan nyeri. Jadi si tubuhnya itu menghindar
ketika mungkin dicubit ataupun diberikan rangsangan itu diberikan nilai 4. Kemudian fleksi abnormal, salah satu tangan atau keduanya menekuk saat diberikan rangsangan nyeri. Nah, itu diberikan nilai 3. Kemudian ekstensi abnormal, salah satu tangan atau keduanya bergerak lurus atau ekstensi di sisi tubuh saat diberikan rangsangan nyeri, itu nilainya 2. Kemudian yang terakhir itu tidak ada respon, diberikan nilai 1. Cara menghitung nilai GCS dan interpretasi hasilnya. Hasil pemeriksaan tingkat kesadaran berdasarkan GCS disajikan dalam simbol EVM dan selanjutnya nilai GCS tersebut dijumlahkan. Nilai GCS yang tertinggi atau GCS normal adalah 15, yaitu penilaian dari E-nya itu 4, verbalnya itu 5, kemudian motoriknya itu 6. Nah, itu digabungkan menjadi nilainya 15. Sedangkan yang terendah itu adalah 3, yaitu E-nya 1, V-nya 1, M-nya itu 1. Nah, ini hasil-hasil kriteria atau kita dapat membedakannya dari nilai GCS ya, yang 14 sampai 15 poin itu kosmetis atau masih normal. Kemudian 12 sampai 13 itu afatis, itu sudah acuh tak acuh dengan lingkungan. Kemudian 10 sampai 11 itu delirium, mulai adanya penurunan. Kemudian somnolen 9 sampai 7 lebih lagi penurunannya. Kemudian sopor 6 sampai 5 itu hanya mengerang-ngerang saja. Nilainya 4 itu semi koma, hampir tidak ada respon, akan tetapi masih ada respon sedikit. Dan yang ketiga itu koma, tidak ada respon sama sekali. Beberapa kondisi yang membuat seseorang menurun tingkat kesadarannya seperti stroke ringan, cedera kepala, perdarahan otak, dan lain sebagainya. Cara meningkatkan GCS. Penurunan GCS dapat terjadi karena cedera yang terjadi pada kepala. Karena ketika cedera kepala maka syaraf-syaraf di dalam otak itu untuk mengatur ke seluruh tubuh terjadinya malfungsi. Untuk meningkatkan nilai GCS dibutuhkan beberapa tindakan seperti pemberian obat. Pemberian obat diberikan untuk mencegah kerusakan pada organ otak setelah terjadi kecelakaan misalnya. Kemudian tindakan operasi. Operasi darurat mungkin dilakukan untuk mengurangi risiko kerusakan tambahan pada jaringan otak. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi. Kebanyakan orang yang mengalami kecelakaan otak mungkin akan membutuhkan rehabilitasi karena pasien perlu belajar kembali hal-hal dasar seperti berjalan, bahkan berbicara. Ini referensinya dan dicukupkan. Terima kasih. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.